Serangan roket Rusia hantam Kharkiv, Ukraina, puluhan orang tewas. Roket yang diluncurkan oleh pasukan Rusia dilaporkan menghantam kota Kharkiv di Ukraina Timur pada Senin, 28 Februari pagi waktu setempat. Serangan ini terjadi pada hari kelima invasi Rusia ke Ukraina. Akibat hantaman roket ini, puluhan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Kabar ini disampaikan oleh penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina Anton Hartsenko. Dalam unggahan di Facebook resminya, Kharkiv baru saja diserang besar-besaran dengan crash roket-roket. Puluhan orang tewas dan ratusan luka-luka, ujar Hartsenko. Sebagaimana dikutip dari Reuters pada Senin 28 Februari. Di hari yang sama, kota Chernihiv juga dikabarkan menjadi target serangan rudal Ukraina. Sebuah gedung tempat tinggal di kota sebelah utara itu dihantam dengan rudal hingga 2 lantai bawah mengalami kebakaran hebat. Belum diketahui berapa jumlah korban dalam insiden di Chernihiv. Media The Kyiv Independent juga beberapa kali melaporkan terdengarnya sirine peringatan serangan udara di berbagai kota mulai dari Kyiv, Chernihiv, Vinnytsia, dan Chernihiv. 2 kota di Oblast Zaporizhia, yaitu kota Berdyansk dan Enerhodar, dilaporkan direbut oleh pasukan Rusia. Area di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia juga dikendalikan Rusia. Namun kabar ini ditepis oleh Ukraina. Menurut mereka, serangan pasukan Rusia justru mulai melambat. Mereka mencatat banyak pasukan Rusia yang melakukan desersi dan meninggalkan dinasnya di Ukraina. Dalam keterangan Kementerian Dalam Negeri Ukraina, pada Minggu 27 Februari malam, total warga sipil yang tewas selama invasi Rusia mencapai 352 orang, sedangkan warga yang terluka sebanyak 1.684 orang, termasuk 116 anak-anak. Asap terlihat di atas kota Kharkiv dan Odessa, serta terdengar suara ledakan seperti dilansir Associated Press pada Kamis 24 Februari. Selain itu, menurut laporan Associated Press, saat Putin berbicara sebelum fajar, ledakan besar terdengar di Kiev, Kharkiv, Odessa, dan kota-kota lain di seluruh Ukraina. Perkembangan tersebut datang usai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina dan dia memperingatkan negara-negara lain setiap upaya untuk mengganggu tindakan Rusia akan mengarah pada konsekuensi yang belum pernah mereka lihat. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Putin menuduh Amerika Serikat dan sekutunya mengabaikan permintaan Rusia untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO dan menawarkan jaminan keamanan kepada Moskow. Dia mengatakan Rusia tidak berniat untuk menduduki Ukraina tetapi akan bergerak untuk demilitarisasi dan membawa mereka yang melakukan kejahatan ke pengadilan. Dia mengatakan tujuan Rusia bukan untuk menduduki Ukraina. Saya punya beberapa kata untuk mereka yang merasa tergoda untuk mengganggu perkembangan yang sedang berlangsung. Siapapun yang mencoba menghalangi kita, apalagi menciptakan ancaman bagi negara kita dan rakyatnya, harus tahu bahwa tanggapan Rusia akan segera dan mengarah pada konsekuensi yang Anda miliki tidak pernah terlihat dalam sejarah, kata Putin. Putin mendesak prajurit Ukraina untuk segera meletakkan senjata dan pulang. Duta Besar Ukraina di PBB mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyatakan perang terhadap Ukraina. Dia juga mendesak mitranya dari Rusia untuk menyatakan Ukraina tidak akan menembaki dan mengebom kota-kota Ukraina. Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergei Kyslytsya, itu kemudian meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan lainnya, menyerukan badan PBB untuk menghentikan perang karena sudah terlambat untuk membicarakan deeskalasi. Kyslytsya kemudian bertanya apakah dia harus memutar video Putin yang mengumumkan operasi militer yang diluncurkan di Ukraina. Dabensya menjawab, ini tidak disebut perang, ini disebut operasi militer khusus di Donbas. Dia mengatakan serangan itu diperlukan untuk melindungi warga sipil di Ukraina Timur, sebuah klaim yang telah diprediksi Amerika Serikat akan dia buat secara salah untuk membenarkan sebuah invasi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam sebuah pernyataan tertulis mengutuk serangan yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan di Ukraina, dan dia berjanji bahwa Amerika Serikat dan sekutunya akan meminta pertanggungjawaban Rusia. Biden mengatakan dia berencana untuk berpidato kepada rakyat Amerika hari Kamis setelah pertemuan para pemimpin kelompok 7. Lebih banyak sanksi terhadap Rusia diperkirakan akan diumumkan pada Kamis. Invasi besar-besaran Rusia dapat menyebabkan korban besar dan menggulingkan pemerintah Ukraina yang terpilih secara demokratis. Dan konsekuensi dari konflik dan sanksi yang dihasilkan yang dikenakan pada Rusia dapat bergema di seluruh dunia, mempengaruhi pasokan energi di Eropa, mengguncang pasar keuangan global, dan mengancam keseimbangan pasca perang dingin di benua itu. Putin mengumumkan operasi militer setelah Kremlin mengatakan pemberontak di Ukraina Timur
meminta bantuan militer Rusia untuk membantu menangkis agresi Ukraina. Pengumuman Putin datang hanya beberapa jam setelah Presiden Ukraina menolak klaim Moskow bahwa negaranya menimbulkan ancaman bagi Rusia dan membuat permohonan perdamaian di menit-menit terakhir. Rakyat Ukraina dan pemerintah Ukraina menginginkan perdamaian, kata Presiden Volodymyr Zelensky dalam pidato semalam yang emosional, berbicara dalam bahasa Rusia dalam seruan langsung kepada warga Rusia. Tetapi jika kami diserang, jika kami menghadapi upaya untuk mengambil negara kami, kebebasan kami, kehidupan kami, dan kehidupan anak-anak kami akan membela diri. Ketika Anda menyerang kami, Anda akan melihat wajah kami, bukan punggung kami. Zelensky mengatakan dia meminta untuk mengatur panggilan dengan Putin Rabu malam, tetapi Kremlin tidak menanggapi. Dalam referensi yang jelas tentang langkah Putin untuk mengizinkan pengerahan militer Rusia untuk menjaga perdamaian di Ukraina Timur, Zelensky memperingatkan bahwa langkah ini dapat menandai dimulainya perang besar di benua Eropa. Sungguh mengerikan, hanya dalam 1 jam saja seluruh kekuatan Angkatan Udara Ukraina telah digempur dan lumpuh di tangan tentara Rusia. Menurut siaran resmi Kementerian Pertahanan Rusia dilansir Viva Militer pada Kamis 24 Februari 2022, seluruh pangkalan udara milik militer Ukraina dipastikan telah rusak dibombardir serangan udara Rusia. Infrastruktur militer pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina rusak, kata Kemhan Rusia. Tak cuma itu saja, pasukan darat Rusia dengan mudah menguasai wilayah perbatasan karena sama sekali tidak ada perlawanan dari Angkatan Perang Ukraina. Kemhan Rusia menyatakan serangan yang telah dilancarkan militernya sama sekali tidak mengarah ke kota-kota di Ukraina, sehingga tak ada ancaman keselamatan penduduk sipil Ukraina. Yang dihancurkan militer Rusia dalam serangan besar pertama ialah lapangan terbang militer, basis penerbangan militer, dan berbagai fasilitas pertahanan udara. Seluruh infrastruktur militer dinonaktifkan oleh senjata presisi tinggi, kata Kemenhan Rusia. Perlu diketahui Rusia melancarkan operasi khusus militer setelah Presiden Vladimir Putin mengumumkan secara resmi tentang upaya Rusia melindungi Republik Donbas dari agresi militer Ukraina.